Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus. Bersyukur untuk pagi yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita boleh datang untuk beribadah, memuji dan meninggikan Allah kita. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita. Mari kita akan naikkan pujian lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu. Tiada kata Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau.
Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Boleh melewati hari demi hari bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan peliharakan, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh bertemu di tempat ini, boleh berkumpul, kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh sama-sama beribadah Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, supaya ibadah ini tidak menjadi sia-sia, tetapi biar nama Tuhan boleh ditinggikan di dalam ibadah kami. Dan kami rindu Tuhan, setiap kami yang datang ke tempat ini Tuhan, dengan hati, jiwa yang haus Tuhan, boleh dipuaskan oleh setiap pujian yang dinaikkan, oleh kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Mari Tuhan, besarkan nama-Mu Bapa. Mari Tuhan, berkati ibadah kami. Kami serahkan Tuhan pimpinan ibadah ini ke dalam tangan-Mu sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, mari kita akan memuji dan meninggikan Allah kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita sungguh-sungguh boleh mengandalkan Allah kita yang luar biasa. Meskipun musuh, meskipun tantangan di depan kita, kita punya Allah yang luar biasa. Engkau bersamaku, amin.
saudara, Dia membuat kita boleh berjalan dengan aman. Kita mendapatkan kemenangan karena Allah ada di pihak kita. Amin saudara. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman-Nya. Kita sembah Dia, sambut firman-Nya dengan mengatakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kau setia,
segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Allah yang setia, Allah yang menjadi jaminan bagi hidup kami. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang boleh kami sapa dengan panggilan Bapa, yang kami boleh memiliki hubungan yang begitu erat dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini Kau mau lawat setiap hati di tempat ini dan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biar Kau boleh sungguh-sungguh menjadi Tuhan, menjadi kepala, menjadi pemimpin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Saya undang Bapak Leri yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk maju ke depan. Kami menikmati anugerah-Mu atas kami hari ini. Kau sediakan hari di mana hari perhentian kami boleh datang pada Engkau. Kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami. Kami mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kami mau belajar akan firman Tuhan ini, karena kami tahu firman Tuhan sungguh berkuasa menjawab segala kebutuhan-kebutuhan kami, terlebih-lebih kebutuhan-kebutuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang sudah Kau sediakan bagi kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau simak apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami. Dan saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan sudah duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung bulan ini ya. Begitu besar kasih setia Tuhan, begitu mulia Tuhan. Tuhan telah tunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya sehingga kita bisa melewati hari demi hari di dalam kehidupan ini. Saudara, hari ini firman Tuhan masih dalam suasana memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya beri tema makna dan tujuan Yesus naik ke surga. Kita akan baca beberapa ayat dari Lukas 24. Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai ke-53. Saya akan bacakan bagi saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan satu peristiwa yang tidak bisa terpisahkan ya, peristiwa dari peristiwa sebelumnya. Ya, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, tetapi peristiwa-peristiwa sebelumnya berkaitan ya, tidak bisa pisah-pisahkan, yaitu apa? Kelahiran Tuhan Yesus yang awal ya, pertama, kemudian kematian dan kebangkitannya. Peristiwa seperti ini seperti mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini yang kita kenal yang sering yang selalu kita rayakan hari Natal. Kelahiran Tuhan Yesus tidak akan ada gunanya jika Dia tidak mengalami kematian. Jumat Agung ya yang kita sering peringati. Kemudian berikutnya juga kematian tidak akan berarti apa-apa. Jadi kematian Tuhan Yesus tidak akan berarti apa-apa jika Tuhan Yesus tidak pernah dibangkitkan. Ya, saudara, Tuhan Yesus dibangkitkan di antara orang mati. Kemudian peristiwa selanjutnya, kebangkitan Tuhan Yesus di antara orang mati tidak akan ada faedahnya jika Ia tidak naik ke surga. Jadi itu semua
seperti mata rantai gitu ya, terhubung dan tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dipotong. Yang hanya ini, hanya itu gitu kita rayakan, kita peringati, yang lain diabaikan. Tidak seperti itu, tapi semua berkait-kaitan. Saudara, ada satu lagi yang peristiwa nanti yang penting sekali ya bagi kita sekalian dari empat peristiwa yang telah tadi dikatakan, yaitu saudara bahwa ya hari ini sampai hari ini belum ya, kalau yang empat tadi sudah genapi, tapi ada hal peristiwa yang keempat, kelima yang belum digenapi, yaitu apa saudara? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini belum terjadi, belum digenapi, tapi pasti akan suatu saat akan digenapi. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, Yohanes 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ya, Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi suatu saat Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini yang kedua kali, menjemput kita, dan Tuhan ingin kita bersama-sama berada bersama dengan Dia. Jadi kita akan nanti di suatu tempat, suatu saat kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sungguh suatu keadaan yang mungkin menyenangkan sekali barangkali ya, seperti itu ya. Jadi saudara, ada 5 hal yang harus digenapi di dalam diri Tuhan Yesus, yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan kedatangannya yang kedua kali. Dan kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga merupakan puncak ya, puncak daripada pelayanan Tuhan di muka bumi ini ya. Saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati selama 40 hari ya, Tuhan Yesus masih berada di muka bumi ini dan berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Ya, saudara, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Jadi Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya itu untuk membuktikan bahwa benar-benar Tuhan itu bangkit, benar-benar hidup. Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri, mendatangi murid-muridnya. Jadi Tuhan berada 40 hari di muka bumi ini. Barangkali ya pada zaman sekarang banyak barangkali kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia, kita memperingati 40 harinya gitu ya. Jadi barangkali berdasarkan ini bahwa Tuhan Yesus masih ada 40 hari di muka bumi ini, kita juga masih memperingati atau ya apalah gitu ya, 40 harinya gitu. Itu barangkali seperti itu. Banyak orang, tapi kita nggak tahu ya apa benar bahwa selama 40 hari roh kita ketika kita meninggal dunia masih ada di muka bumi ini, kita tidak tahu. Cuman mereka barangkali mengikuti apa yang ada di Alkitab bahwa 40 hari Tuhan itu masih ada di muka bumi ini gitu. Jadi 40 hari seperti itu. Saudara, berkali-kali Tuhan Yesus menampakkan diri, mulanya kepada Maria Magdalena di kubur Tuhan Yesus ya, kemudian kepada murid-muridnya di waktu mau mudik ke Emmaus ya, Tuhan Yesus menampakkan diri ke sana. Kemudian juga di ruang tertutup ya, di ruang tertutup kepada Thomas dan murid-muridnya Tuhan Yesus tiba-tiba menampakkan dirinya. Dan juga di dekat pantai Tiberias Tuhan juga menampakkan berkali-kali, berulang-ulang Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara, mengapa Tuhan Yesus perlu berulang-ulang untuk menampakkan diri? Bahkan bukan sekadar menampakkan diri ya, tetapi
Tuhan sempat berdialog, berbicara gitu ya, kepada murid-muridnya. Bahkan satu lagi saudara, Tuhan makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita lihat tercatat ada 2 kali ya Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan muridnya. Yang pertama di pantai Tiberias, kemudian di ruang tertutup itu ya Tuhan Yesus minta makan gitu. Saudara, apakah Tuhan Yesus itu merasa lapar gitu ya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, terus kemudian apakah Tuhan Yesus lapar minta makan, nggak ada yang kasih makan barangkali? Enggak saudara ya, bukan seperti itu. Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya yaitu untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit, Tuhan Yesus benar-benar hidup, Tuhan Yesus bisa makan. Nah, berarti Tuhan benar-benar Tuhan itu hidup ya, bisa makan dan bisa diraba. Berarti Tuhan Yesus bukan berupa roh ya. Kalau seseorang kalau kita mati kemudian rohnya gitu ya masih ada gitu, itu roh. Tapi Tuhan Yesus bukan roh, saudara. Tuhan Yesus ketika itu berupa betul-betul bangkit hidup. Nah, ini berbeda dengan kalau orang nggak ada satupun di muka bumi ini di mana ada orang yang mati kemudian hidup, tubuhnya hidup lagi gitu ya, nggak seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus mati kemudian hidup lagi, bangkit lagi berupa jasad gitu ya. Betul, saudara. Tuhan Yesus mengatakan dia bukan berupa seperti roh, seperti hantu gitu, yang tidak ada daging, tidak ada tulangnya, dikatakan dalam Lukas 24:34. Tapi benar-benar Tuhan Yesus hidup ya. Sekalipun begitu saudara, Tuhan Yesus itu tetap berbeda dengan jasadnya berbeda. Dia maha hadir di mana-mana. Makanya dia bisa tiba-tiba ada di Emmaus, tiba-tiba ada di Tiberias, ada di ruang tertutup seperti itu, dan Tuhan menampakkan diri. Jadi Tuhan Yesus berupa jasad yang dimuliakan. Karena ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus sudah dimuliakan oleh Bapanya, sehingga Tuhan Yesus menggunakan tubuhnya, tubuh kemuliaan. Begitulah saudara, tubuh kemuliaan itu jadi bisa maha hadir di mana, tidak seperti jasad orang yang hidup gitu ya. Jadi Tuhan Yesus maha hadir karena menggunakan tubuh kemuliaan. Saudara, sekali lagi mengapa Tuhan Yesus perlu hadir, perlu menampakkan diri berulang-ulang kepada muridnya? Saudara, kalau kita ingat ya, barangkali saudara pernah nonton film tentang Tuhan Yesus yang disalib itu ya, begitu mengerikan, begitu sadis begitu ya, kematian Tuhan Yesus dengan cara yang mati dengan cara yang disalib itu sangat, kita kalau melihat filmnya, apalagi kalau dulu ya saudara kita lihat yang sesungguhnya, tapi kita lihat di dalam film Tuhan Yesus disiksa begitu rupa. Apa yang terjadi saudara kepada murid-muridnya? Murid-muridnya terguncang imannya melihat guru yang barangkali didambakan, yang diharapkan ya seperti itu, tetapi ternyata Tuhan Yesusnya yang diharapkan itu mati gitu di kayu salib dengan cara yang hina seperti itu. Saudara, murid-muridnya jadi merasa kehilangan harapan. Murid-murid merasa tidak ada seperti domba yang kehilangan gembalanya, seperti anak ayam kehilangan induknya, seperti itu ya. Jadi orang yang selama ini oleh murid-muridnya diteladani, dibangga-banggakan, diharap-harapkan, ternyata pengharapan dari muridnya itu kandas. Ya, karena apa yang diharapkannya tidak terjadi. Jadi saudara, murid-murid atau orang-orang bangsa Israel ini mengharapkan bahwa Tuhan Yesus menjadi pelepas daripada penderitaan mereka ketika bangsa Israel ini dijajah atau
dianiaya oleh bangsa Romawi, ya. Jadi harapan mereka pupus, hilang harapan. Jadi murid-muridnya kembali kepada kehidupan yang semula. Ada yang jadi nelayan lagi barangkali, atau ada apalah pekerjaan mereka semula. Mereka bubar, nggak ada harapan begitu ya. Kembali beraktivitas seperti sedia kala seperti itu. Saudara, tetapi pemikiran daripada murid-muridnya itu beda dengan kemahakuasaan daripada Allah sendiri. Karena kenyataannya beda. Kalau murid-muridnya hilang harapan, sudah nggak ada harapan lagi. Tetapi berbeda dengan rencana Tuhan. Ya, saudara, kematian Tuhan Yesus di kayu salib ini tidak mampu untuk menahan tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus disusul dengan penampakan dirinya secara berulang-ulang ya kepada murid-muridnya. Tentu saudara, untuk memulihkan iman daripada murid-muridnya yang telah tergoncang. Ya, mereka merasa nggak ada harapan, tapi iman mereka merasa udah nggak ada harapan, tapi ternyata Tuhan Yesus mau memulihkannya kembali. Makanya Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara, ada beberapa hal yang kita bisa renungkan ya mengenai makna dan tujuan bahwa Tuhan Yesus itu perlu naik ke surga. Ya. Kenapa Tuhan Yesus perlu naik ke surga? Mengapa Tuhan Yesus tidak ada selalu bersama murid-murid gitu ya? Tetapi Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, tujuan dari Tuhan Yesus naik ke surga yang pertama adalah untuk menggenapi nubuatannya. Tuhan Yesus pernah bernubuatan dirinya bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga gitu. Udah berkali-kali Tuhan sudah menceritakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan naik ke surga. Seperti yang kita baca beberapa ayat dari Yohanes 7 ayat yang ke-33 sampai 34. Ini Tuhan Yesus ya berkata-kata bernubuat kepada murid-muridnya. Yohanes 7 ayat 33-34. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama-sama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kemudian yang ke-34, kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak datang ke tempat di mana aku berada. Kemudian Yohanes 8 ayat 21. Ya, kita lihat beberapa ayat bahwa Tuhan Yesus menubuatkan ya bahwa dia akan naik ke surga. Yohanes 8 ayat 21. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Satu lagi saudara, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, kenaikan Yesus ke surga memberikan keuntungan bagi kita. Karena dengan demikian Kristus telah menyatakan bahwa dirinya ini adalah Yesus yang hidup ya. Jadi ya kita yakin bahwa Yesus itu adalah Yesus yang hidup dan berkuasa baik di surga maupun di muka bumi ini. Oleh karena itu saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki tujuan yang jelas gitu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu jelas ya. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka apa yang ditulis di dalam kitab suci, kata-kata Tuhan Yesus itu tidak menjadi fakta gitu. Jadi kita lihat bahwa apa yang dikatakan Yesus itu pasti akan
kenyataan. Jadi nubuatan ini kita lihat bukti bahwa apa yang Tuhan Yesus, kata-kata Tuhan Yesus itu adalah suatu fakta, kebenaran. Berarti yakin gitu ya, nggak salah, nggak bohong gitu. Jadi kalau kita percaya bahwa Alkitab ini nggak salah gitu, apa yang dikatakan pasti digenapi. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus merupakan pembuktian sekaligus penegasan ya kepada dunia bahwa ia benar-benar anak Allah yang berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Ya, ini ini sangat penting ya, bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul bukan seperti banyak orang yang mengatakan Yesus itu manusia biasa, Yesus itu seorang guru, seorang nabi seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia anak Allah yang berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Saudara, Yohanes 8 ayat 23. Yohanes 8 ayat yang ke-23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya, jelas ya saudara, Tuhan Yesus yang kita tuhankan ini, kita yakinkan Tuhan Yesus itu berasal dari sorga. Nah, saudara, nanti kita tahu kalau seseorang yang berasal dari sorga, apa yang bisa dia perbuat buat kita ya. Saudara, jadi salah satu tujuan Yesus naik ke surga adalah menggenapi nubuatannya sendiri bahwa dia akan kembali ke surga. Jadi kita percaya akan hal ini. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa dikatakan Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa ya saudara, Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita. Kita baca dulu Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini yaitu untuk menyelamatkan manusia dari maut ya. Karena kita telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23 ya, itu dikatakan seperti itu. Saudara, karya keselamatan Allah yang dikerjakan dalam Tuhan Yesus itu merupakan karya keselamatan yang sempurna. Karya Tuhan yang menyeluruh. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, bukan sekedar menyelamatkan manusia yang ditebusnya ya. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus kita, tetapi selanjutnya Tuhan Yesus juga menyediakan tempat bagi mereka yang sudah diselamatkan ya. Luar biasa. Jadi ini keselamatan yang menyeluruh, sempurna gitu ya. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan, menyediakan tempat bagi kita, dan dikatakan tempat tinggal yang disediakan Tuhan itu dikatakan banyak gitu ya. Di situ di kalimat itu dikatakan banyak. Sebanyak apa saudara tempat yang Tuhan sediakan bagi kita? Sebanyak orang yang diselamatkan tentu ya. Jadi Tuhan menyelamatkan orang sebanyak apapun, Tuhan Yesus menyediakan tempat itu bagi kita. Jadi nggak ada seorang pun, jangan khawatir, tidak ada seorang pun yang akan terbengkalai, yang tidak kebagian tempat. Pasti itu cukup buat kita semua. Saudara, Tuhan Yesus menyediakan tempat itu, maka Ia akan
kembali ke dunia ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Sungguh luar biasa ya. Kita suatu hari kita akan dijemput oleh Tuhan. Kita akan diantar ke rumah Bapa. Saudara, jadi kalau kita tahu ya bahwa kita suatu hari juga akan dijemput oleh Tuhan, Tuhan akan datang kembali ke muka bumi ini, itu akan membesarkan hati kita. Kita akan lebih-lebih akan menyiapkan diri, kita bisa meninggikan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Karena apa? Karena pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan akan menepati janjinya. Sebab Dia adalah jaminan kita. Nah ini saudara, Dia yang telah datang dari surga, Dia juga yang akan membawa kita ke sana. Saudara, kalau kita lihat ya, banyak kepercayaan, banyak agama ya yang membesarkan atau memuliakan seseorang lah, seperti itu. Tapi kita yakin mereka itu datang dari muka bumi ini. Mereka belum pernah ke surga, saudara. Kalau mereka mengatakan bahwa keselamatan melalui mereka, kita ragu. Benar nggak ya? Tahu nggak sih jalan ke surga dia? Karena dia tidak pernah ke surga. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Dia datang dari surga. Tentu kita yakin bahwa Dia juga akan bisa mengantarkan kita ke tempat ke sana, ke surga juga. Jadi ini boleh saudara yakinkan ini ya. Kalau kita bayangkan kita mengikuti orang-orang lain yang bukan Tuhan Yesus, mereka sendiri belum ngerti, belum tahu surga. Kalau kita punya Tuhan Yesus, sungguh kita bangga. Tuhan Yesus yang kita sembah ini pasti akan tahu jalan ke surga. Ya, saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 13 mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Itu di dalam Yohanes 3 ayat 13. Kemudian satu lagi saudara ya, Yohanes 14 ayat 6. Ini adalah ayat yang ayat wajib ya yang kita ketahui. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya. Ini kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Wah, saudara, dengan hal seperti ini kita jadi merasa yakin kita benar mengikuti jalan yang sudah kita pilih ini ya, nggak salah gitu. Saudara, dengan cara yang sederhana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah jalan menuju kepada Bapa. Bahkan Tuhan Yesus itu jalan sendiri yang menuju surga, dan tanpa melalui Yesus tidak ada orang yang dapat mencapai surga. Ya, ini kita imani, kita yakini hal seperti itu. Jadi jika Yesus tidak kembali ke surga, saudara, kita tidak akan dapat masuk ke surga juga ya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah suatu hal yang sangat penting. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Yesus mampu ya. Yesus mampu menuntun agar kita tidak nyasar. Kita tidak nyasar di dalam perjalanan kita menuju surga. Ya. Yesus mampu menuntun kita ke surga sehingga kita tidak mungkin salah jalan gitu ya. Pasti karena Tuhan Yesus datang dari surga dan tidak mungkin nggak nyampe. Nah, pasti nyampe gitu. Karena Tuhan Yesus sudah tahu ya dari sana tentu akan bisa mengantarkan kita ke sana. Nah, jadi saudara tidak usah ragu-ragu, ikut Tuhan Yesus juru selamat kita. Kita suatu hari kelak ya kita akan dijemput, kita akan masuk ke surga, ke rumah Bapa. Jadi tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus itu adalah suatu tempat yang bukan khayalan, saudara, nyata gitu ya. Alkitab menyatakan seperti itu. Surga itu nyata, bukan
samar-samar, seperti yang barangkali banyak orang yang pandangannya berkata bahwa surga itu fiktif, surga itu nggak ada gitu ya. Banyak orang yang mengatakan seperti itu, tetapi kita yakin ya, surga itu bukan hayalan. Alkitab menyaksikan bahwa surga itu adalah rumah yang akan kita tinggali dan sifatnya kekal. Jadi bukan tempat yang sementara ya, hanya beberapa waktu. Kalau kita tinggal di dunia ini adalah tempat yang sementara, tinggal ya paling 70-80 tahun seperti itu ya, singkat saja. Tetapi nanti kita kelak kita akan tinggal di rumah Bapa di dalam kekekalan. Tentunya saudara rindu untuk pergi ke sana, saudara. Harapan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah sangat besar ya, karena memang dunia ini bukan tempat kita. Setiap orang yang sudah ditebusnya bukan tempat tinggalnya yang asli, itu bukan di dunia ini. Tempat kita yang sesungguhnya adalah rumah Bapa. Ya, Ibrani 13 ayat yang ke-14. Ibrani 13 ayat yang ke-14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ini kata firman Tuhan ya. Kita mencari kota yang akan datang, dan pencarian kita sudah tahu bahwa tempat tinggal kita nanti adalah rumah Bapa. Jadi tujuan Tuhan Yesus naik ke surga yang kedua adalah menyediakan tempat bagi kita. Kemudian apa tujuan yang lain adalah untuk mencurahkan rohnya. Tuhan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan rohnya. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan 13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kemudian yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, kembalinya Yesus ke surga bukan berarti dia meninggalkan kita dan membiarkan umatnya bergumul sendiri. Ya, waktu itu ya murid-murid Tuhan Yesus kehilangan pengharapan, seolah-olah ketika Tuhan Yesus naik ke surga ya sudah nggak ada apa-apa lagi ceritanya gitu ya. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus sangat care, sangat perhatian kepada umatnya yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi Dia masih mengirimkan, memperhatikan kita, memberikan roh penolong, memberikan roh kudus kepada kita. Kita tidak dibiarkannya bergumul sendiri. Ya, Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, luar biasa ya saudara. Tuhan Yesus itu perhatian setia ya kepada kita. Jadi tidak lewas gitu ya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya udah terserah sendiri gitu kita bergumul di dunia ini. Tetapi ternyata Tuhan Yesus masih memperhatikan kita, ternyata Dia memberikan rohnya, roh penolong bagi kita. Jadi luar biasa ya Tuhan Yesus. Saya katakan tadi, karyanya itu sempurna. Sempurna itu semua diperhatikan bagi kita umatnya. Kita dikasihi, kita disayangi, sehingga apapun yang menjadi keperluan kita Tuhan Yesus sediakan. Ya, saudara, jadi Tuhan Yesus ketika mau naik ke surga, waktu itu Dia mengatakan Dia akan mencurahkan rohnya atas orang-orang percaya. Ya, hari ini
ini juga ada nubuatan juga saudara. Nubuatan dalam kitab Yoel 2 ayat 28-29, nubuatan tentang Tuhan akan memberikan rohnya kepada kita. Kita akan baca Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Jadi ribuan tahun yang lalu sudah dinubuatkan. Sekali lagi ya, nubuatan Alkitab ini digenapi, benar-benar terjadi ya. Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kita. Tuhan Yesus untuk mencurahkan roh kepada kita untuk apa saudara? Untuk menyertai, menguatkan, menuntun, menopang, menolong kita di dalam segala hal. Ya, dalam segala hal Tuhan Yesus memberikan pertolongannya kepada kita. Melalui Roh Kudus kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan memberikan Roh penolong untuk apa? Agar kita juga bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena saudara, kalau Tuhan hanya menolong kita, tetapi kita nggak pernah paham gitu ya apa yang akan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu nggak fair dong ya. Tentu Tuhan memberikan penolong supaya kita mampu mengerti akan apa yang rencana Tuhan. Jadi semuanya terjadi dengan sempurna ya. Jadi kita bisa lihat ya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di mana? Yaitu di firman Tuhan. Firman Tuhan ini sanggup ya. Firman Tuhan sanggup menjawab akan setiap apa yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita terhadap kehendak Tuhan. Ya, jadi barangkali juga mungkin ada orang yang berkeras hati gitu ya, saudara. Roh Kudus pun ya, Roh penolong ini dapat melembutkan hati orang yang keras, yang tidak mau datang kepada Tuhan. Kemudian nanti kita lihat Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan seseorang. Jadi sungguh-sungguh menolong seseorang agar kita bisa hidup kudus, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sungguh Roh penolong itu menjadi roh yang membantu kehidupan kita. Jadi hal yang ketiga tadi adalah Tuhan akan mencurahkan rohnya, roh penolong bagi kita sekalian. Yang keempat saudara ya, kenaikan Tuhan Yesus ini yang penting juga. Kenaikan Tuhan Yesus meninggalkan pesan yang penting untuk murid-muridnya dan untuk kita semua. Jadi sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada muridnya untuk apa saudara? Memberitakan Injil. Jadi kehendak Tuhan yaitu bahwa beritakan Injil, ya, beritakan Injil gitu ya kepada murid-muridnya. Ini pesan sebelum naik ke surga. Tuhan Yesus memesan beritakan Injil kemana-mana. Perintah ini, pesan ini bukan saja hanya pesan saja gitu ya, tetapi berupa perintah, berupa amanat dari Tuhan. Kita baca beberapa ayat. Apakah bahwa memberitakan Injil ini hanya sekedar beritakan aja gitu ya? Enggak seperti itu, tetapi benar-benar perintah. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian Markus 16 ayat yang ke-15. Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka,
pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini perintah. Kemudian ada satu lagi, saudara ya, amanat agung dari Tuhan Yesus. Amanat itu artinya mesti dilaksanakan ya. Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, dari beberapa ayat yang telah kita baca ini, Tuhan Yesus sebelum kenaikan ke surga memberi perintah kepada murid-muridnya untuk agar kita menjadi saksinya, saksi Tuhan Yesus. Hal ini dikatakan dimulai dari tempat di mana mereka berada ya. Kayak pesan ini disampaikan waktu itu berada di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita lihat dari Yerusalem ke seluruh ujung bumi, artinya tidak ada daerah ya atau tempat di mana Injil tidak diberitakan. Jadi Injil pasti akan disebarkan, diberitakan ke ujung bumi. Kita harus memberitakan. Saudara, kita melihat ya bahwa penginjilan ini bukan sesuatu yang boleh ada atau tidak gitu ya. Jadi ya terserah kamu gitu kan, enggak seperti itu. Tetapi juga bukan sesuatu yang pilihan mau memberitakan Injil atau tidak gitu sebagai orang percaya ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa tugas memberitakan Injil ini diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah keharusan, sebagai suatu amanat ya, dikatakan amanat. Jadi harus memberitakan itu, Injil itu harus. Bahkan hal itu ditegaskan. Ini penegasan dari Rasul Paulus ya, buat orang-orang percaya ya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16b. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16b. Ini rada ini juga saudara, ayat ini dikatakan seperti, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, saudara, Rasul Paulus menegaskan pada ini, celakalah aku kalau kita tidak memberitakan Injil. Jadi perintah untuk mengabarkan Injil bukan disampaikan hanya kepada orang tertentu saja. Artinya perintah ini cuma tugas pendeta atau majelis, pelayan-pelayan Tuhan seperti itu, tetapi ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua orang yang sudah diselamatkan. Jadi saya ingat, saudara sudah diselamatkan, ya saudara punya tugas untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk ya. Jadi kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Ini bukan ditujukan kepada seseorang aja, tetapi kepada orang yang diselamatkan. Ya, kalau kita sudah diselamatkan, menjadi tugas kita beritakan Injil kepada setiap orang. Ya, saudara, selanjutnya mungkin barangkali saudara mengatakan, aduh, memberitakan Injil kepada orang itu susah gitu ya. Kadang-kadang kita takut, bahkan kadang-kadang kita malu gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ya, memberitakan Injil kita harus barangkali pinter, udah ngerti semua Alkitab. Kita harus bawa-bawa Alkitab untuk memberitakan Injil. Enggak seperti itu, saudara ya. Memberitakan Injil kepada segala makhluk itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana saja ya. Kita bisa menjadi saksi memberitakan Injil, yaitu apa saudara? Lewat pola hidup kita. Jadi memberitakan Injil itu bisa dengan pola hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Hidup kita yang sehari-hari kita nyatakan kita adalah wakil Kristus di muka bumi ini. Kalau saudara dipercaya barangkali sebagai saudara jadi pemimpin perusahaan barangkali, ya, saudara lakukanlah itu, jadilah pemimpin yang baik bagi bawahan-bawahan saudara. Tapi saya sebagai pekerja, ya,
Kalau sudah bekerja, jadilah bekerjalah semua itu seperti untuk Tuhan. Jadi semua lakukanlah dengan benar. Agar apa, saudara? Agar orang bisa melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita wakil daripada Tuhan di muka bumi ini. Jadi contoh sederhana untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan kebenaran firman Tuhan juga bisa dengan cara-cara yang sederhana. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, jangan lupa memperkatakan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Yang tadi kita sudah dengar ya, Tuhan itu yang luar biasa itu ya bagi kita, yang sudah memperhatikan kita, yang sudah memberikan penolong bagi kita. Wah, macam-macam, bahwa hidup kita ini betul-betul Tuhan kasihi, Tuhan sayangi, sehingga kita perlu untuk memberitakan kepada orang-orang yang belum merasakan akan kasih Tuhan. Kita beritakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi seluruh umat manusia, sebetulnya seperti itu. Tuhan tidak ingin ada orang binasa ya. Makanya kita beritakan Injil supaya orang-orang juga bisa diselamatkan. Kita baca satu ayat yang terakhir ya. Ayat yang terakhir dari 2 Korintus 3 ayat 2. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita adalah utusan-utusan Tuhan, memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Sampai hari ini betul-betul Tuhan peliharakan kita. Kita juga balas dengan apa? Membawa banyak orang untuk merasakan juga kasih Tuhan itu ya. Saudara, saya akan merangkum apa yang sudah tadi kita dengar. Yang pertama, apa makna tujuan Tuhan Yesus itu naik ke surga? Yang pertama adalah untuk menggenapi nubuatannya mengenai dia akan kembali ke surga. Jadi nubuatan itu kita tahu pasti digenapi oleh Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya. Ya, luar biasa ya. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita punya pengharapan suatu saat ya kita akan hidup yang bersama-sama dengan Tuhan. Barangkali saudara mau bertanya, kayak apa sih tempat yang Tuhan sediakan bagi kita? Apakah sering yang kita dengar ya begini dan begitu gitu, cerita sorga itu di hidup kekekalan. Kalau saudara menanya kepada saya mau ngasih tahu ke saudara-saudara. Karena apa? Karena saya juga belum tahu, saudara, ke surga itu kayak apa, hidup kekekalan apa. Hanya saya lihat, saya dengar, atau saya baca di Alkitab bahwa tempat yang Tuhan sediakan bagi kita itu adalah suatu tempat yang indah, ya, suatu indah di mana kita dalam kehidupan kekal ini ada sukacita yang selamanya, yang kekal, yang tidak ada ratap tangis, kertak gigi ya seperti itu dikatakan bahwa tempat itu tempat yang kita harapkan suatu saat. Kalau di dunia ini kita hidup masih banyak hal-hal yang barangkali mengkhawatirkan, menakutkan, kita was-was ya macam-macam terhadap kejahatan, terhadap penyakit, bermacam-macam seperti itu. Tapi nanti kita suatu saat kita akan tinggal di suatu tempat yang Tuhan sediakan, yang percaya aja lah saudara ya, bahwa tempat yang Tuhan sediakan itu adalah suatu tempat yang luar biasa, indah, yang boleh kita nikmati selamanya ya, kehidupan kekal seperti itu ya. Jadi hal yang kedua, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan selama kita masih ada di muka bumi ini, Tuhan mencurahkannya rohnya, Roh Kudus untuk
menolong kita di dalam kita menghadapi hidup yang dikatakan tadi seperti sulit gitu ya, susah, mengkhawatirkan, tetapi sebelum kita naik ke surga, sebelum kita hidup bersama Tuhan Yesus menyediakan dahulu roh penolong bagi kita. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan rohnya, Roh Kudus bagi kita, menolong kita dalam segala hal ya, dalam segala hal. Roh Kudus ini menolong kita. Tentu bagi orang percaya ya, Tuhan memberikan kuasa serta akan menolong kita. Kemudian hal yang keempat adalah ini yang menjadi beban kita ya, menjadi Tuhan memberikan apa yang memerintahkan kepada kita untuk memberitakan Injil kepada setiap orang, setiap makhluk. Ini amanat yang harus kita laksanakan. Perintah ini, amanat Tuhan ini, yaitu membawa banyak orang jiwa untuk sama-sama nanti hidup tinggal di suatu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Jadi ada 4 hal yang saya catat yang dimana arti atau tujuan Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah seperti itu ya. Jadi saudara, biarlah kalau kita sudah mendengarkan, kita sudah tahu apa yang ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga ini untuk apa, biarlah kita juga mempersiapkan diri kita untuk suatu hari kita juga masuk di dalam kekekalan. Apa yang harus kita perbuat, Tuhan Yesus sudah menyatakannya, dan kita sudah diberi roh penolong untuk kita mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diingatkan dalam rangka kami memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan telah memberikan apa-apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan begitu baik kepada kami, memperhatikan kami. Tuhan juga telah memberikan penolong. Tuhan juga telah memberikan suatu beban kepada kami untuk kami juga memberitakan Injil, untuk membawa teman-teman, saudara, siapapun, teman sekerja, dimanapun mereka berada, untuk mereka juga boleh diangkat atau bersama-sama dengan orang-orang yang percaya Tuhan, yang Tuhan inginkan agar mereka juga bersama-sama dengan Tuhan suatu hari kelak. Biarlah itu menjadi tugas kami. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan memberikan rohnya pada kami untuk kami mampu untuk melaksanakan apa yang Tuhan pesan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami ini semua ini kami simpan dalam hati kami lakukan dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya undang Bapak Yohanes untuk menutup bagian kita. Kembali kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Kita bisa bersama-sama menikmati anugerah Allah, beribadat kepada Tuhan dalam suasana yang tenang. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan ayat-ayat yang sudah dibacakan semua berasal daripada Roh Kudus sendiri. Dan saudara-saudara, kita bersyukur buat anugerah Allah. Satu pesan daripada firman Tuhan tadi kepada seluruh orang-orang yang percaya. Saudara, bukan satu hal yang mudah. Tuhan berkata, pergilah ke seluruh muka bumi, beritakan Injil kepada sekalian alam. Jadikan seluruh bangsa muridku. Itu perintah Tuhan. Jadi bukan sudah berpikir, itu mah tugas pendeta, tugas penginjil. Setiap orang-orang yang percaya punya tanggung jawab untuk memberitakan firman Allah, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan kita masing-masing sebagai orang Kristen, sebagai satu kesaksian. Itu perintah Tuhan. Saudara, tidak mudah. Waktu Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus, kemudian kita melihat di dalam Alkitab banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada pengajaran Yesus, khususnya di Yerusalem. Berlimpah-limpah orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian
tenang-tenang begitu, tidak. Aniaya datang. Sehingga mereka banyak keluar dari Yerusalem kecuali kata firman Tuhan rasul-rasul tetap di sana. Mereka kemudian pergi kemana-mana tapi sambil berjalan kata firman Tuhan mereka tidak tutup mulut. Bersaksi salah satu namanya Filipus, dia mengadakan KKR di Samaria sehingga pekerjaan Tuhan luar biasa terjadi. Itu tugas tanggung jawab kita. Tantangan memang sampai akhir hidup kita masih ada. Tapi kita yakin percaya Tuhan akan menyertai kita dan memelihara kita. Amin saudara. Sungguh-sungguh saya merasakan bagaimana Tuhan menyertai. Memang tidak mudah. Tapi Tuhan menyertai kalau kita rindu bersaksi kepada Tuhan dimanapun. Ya, saya percaya. Di Tegalega saya mengenal 2 orang haji. Begitu akrab dengan saya. Dia menghormati saya. Yang satu sudah meninggal, seringkali dia lewat di sini sebab dia punya usaha di dekat Pasar Andi di sana. Karena pakai masker ya, jadi saya kadang-kadang tidak kenal dia. Dia lewat ke sini, "Pak, selamat pagi." Ya, itu bapak yang tinggal di Jalan Pasantren itu, terus kemudian dia beli rumah di sana. Salaman terakhir dengan saya, belum sampai 70 tahun usianya. Masih segar bugar ya, salaman kepada saya. Setelah saya kembali lagi, beberapa waktu ditutup Tegalega, saya kemudian kembali lagi. Saya bertemu dengan bapak-bapak yang lain, orang-orang Cirebon kebanyakan pergaulannya. Dan Bapak Haji ini gaulnya luar biasa ya. Dia tidak mau dengan orang lain, rombongannya orang Cina semua. Jadi dia akrab sekali ya. Dan saya tanyakan, "Kok kemana Bapak Haji? Meninggal dunia, kena COVID." Tapi saya sudah mengenal dia, sudah bergaul dengan dia, dan dia mengenal saya. Dan itu tanggung jawab kita, kemanapun kita berada, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan takut. Aniaya terjadi, jangan takut, Tuhan memelihara. Ingat saudara-saudara, Tuhan memelihara, ya, menyertai kita. Kita nyanyikan satu pujian untuk akhir ibadah kita. Glory, glory, haleluya. Kita tetap bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan pada kita. Saya undang sudah bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, puji. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang hamba-Mu kenal dan hamba-Mu sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pagi ini kami dengan suasana yang tenang, suasana yang indah, kami bisa berkumpul bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Allah. Tuhan meteraikan semua apa yang sudah kami kerjakan pada pagi ini. Supaya semuanya tidak kembali dengan sia-sia kepada Tuhan, tetapi sungguh-sungguh jadi berkat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah memimpin pujian dan bermain musik. Tuhan berkati seluruh jemaat kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa menikmati anugerah Allah di tengah-tengah kehidupan yang makin hari makin penuh dengan kegelapan ini. Tapi kami bisa melihat kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kami sekalian sebagai umat-Mu. Berikan kepada kami kesetiaan dalam mengiring kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kecil sekalipun, biarlah kami boleh tetap memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami tetap berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir beribadat dalam secara terbuka ya Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka kerinduan. Sebab
Kami butuh ya Tuhan, bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi pergaulan bersama-sama dengan seorang iman. Saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menghiburkan. Kalau kami bisa bertemu muka, berbincang-bincang dengan mereka tentang kasih Tuhan. Tapi kalau kita berdiam di rumah sendiri, mungkin ada banyak hal yang kurang dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, kuasa Allah yang akan bekerja. Pemerintah sudah mengizinkan, biarlah kami bisa menggunakan sebaik-baiknya kesempatan ini. Tolong juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan usia lanjut, yang tidak bisa lagi hadir ibadah. Tuhan tetap memimpin, memelihara, menjamah yang sakit dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Yang sudah tidak bisa beribadat karena usia lanjut, Tuhan tetap memberikan penghiburan, damai sejahtera, memberkati anak mantu cucu mereka supaya mereka bisa merawat orang tua mereka masing-masing dengan penuh kasih. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, pelihara umat-Mu di gereja Bethesda ini. Pelihara pekerjaan-Mu Tuhan supaya tetap berjalan dengan lancar, dan ada banyak orang boleh sungguh-sungguh datang beribadat kepada Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan, kami mohon Tuhan akan memimpin seluruh umat-Mu dalam perjalanan pulang. Lindungi mereka dengan kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus, pagari dengan malaikat-malaikat Tuhan, jauhkan dari mara bahaya. Dan jika ada umat-Mu yang seusai ibadah ini mereka harus bekerja mencari nafkah, hamba berdoa Tuhan berkati, Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka, baik untuk jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pagi saudara, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.